Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu dokter. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai eh, spektrum empirik antibiotik ya, yang ya antibiotik ini merupakan obat yang paling sering kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Dan di sini nanti kita akan melihat juga apakah antibiotik-antibiotik kategori akses ya. Kita ketahui kemarin pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah lihat ya bahwa antibiotik itu dibagi menjadi kategori akses, watch, dan reserve ya. Akses ini yang disarankan untuk ya digunakan sesuai dengan indikasi, dan ini merupakan antibiotik-antibiotik di lini-lini awal begitu ya saya kira ya. Nah, jadi kita lihat nanti di sini. Ya, jadi kita pada video yang lalu kita sudah membahas bahwa antibiotik WHO sendiri, WHO sendiri membagi antibiotik menjadi 3 kategori, access, watch, dan reserve. Dan access ini merupakan antibiotik yang memang dianjurkan untuk dipakai pada infeksi-infeksi yang ringan, dan memang pada infeksi-infeksi yang terindikasi infeksi tetapi tidak terlalu berat ya. Tetapi di sini memang akses merupakan antibiotik yang disarankan. Nah, kita lihat ya apakah memang akses ini memang bagaimana ini empirical spektrumnya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kita lihat di sini ya, ada multi drug resistant, ada berbagai macam istilah ya. Ada multi drug resistant, ada extensively drug resistant, ada pan drug resistant. Ya, kalau kita lihat ada 3 kategori nih mengenai resisten bakteri terhadap antibiotik ya. Yang disebut sebagai multi drug resistant adalah apabila suatu bakteri itu resisten ya atau non susceptible terhadap minimal satu jenis antibiotik pada minimal 3 jenis golongan antibiotik. Ya, jadi pada satu jenis antibiotik minimal pada minimal 3 golongan antibiotik. Ya, minimal satu jenis pada minimal 3 golongan antibiotik resisten, dia masuk ke dalam multi drug resistant. Sedangkan extensively drug resistant ini adalah apabila suatu antibiotik resisten terhadap minimal satu jenis pada semua golongan antibiotik. Minimal satu jenis pada semua golongan antibiotik, kecuali pada 2 golongan, 1 atau 2 golongan. Ya, ini kita sebut extensively drug resistant. Dan pan drug resistant itu kita define sebagai bakteri yang memang resisten pada semua agent, to all agents in all antimicrobial categories. Jadi dia resisten pada semua. Ya, nah ini adalah mungkin penggambaran yang bisa kita lihat secara lebih mudah ya. Ini kita kategorikan MDR, multi drug resistant, apabila dia resisten terhadap minimal satu jenis antibiotics pada minimal 3 golongan antibiotik. Nah, di sini kita lihat ya, ini resisten terhadap imipenem ya pada golongan carbapenem. Kemudian di sini ada resisten terhadap cefepim pada golongan cephalosporin, kemudian resisten lagi terhadap ciprofloxacin pada golongan fluoroquinolone. Kalau masuk seperti ini, Bapak Ibu dokter, minimal satu jenis antibiotik resisten pada minimal 3 golongan antibiotik, maka kita sebut sebagai MDR. Sedangkan di sini adalah kita lihat di sini bahwa extensively drug resistant atau XDR itu tadi adalah resisten pada minimal satu jenis antibiotik pada semua golongan antibiotik, kecuali 1 atau 2 golongan antibiotik. Jadi minimal resisten pada satu jenis antibiotik pada semua golongan antibiotik, kecuali 1 atau 2 golongan aja. Sedangkan kalau PDR ya, ini kita lihat dia memang resisten pada semua jenis dan pada golongan antibiotik ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu dokter, saya kok melihat memang bahwa XDR dan PDR ini ya dia merupakan cakupan dari MDR. Jadi MDR ini mencakup XDR dan PDR karena kan satu jenis antibiotik aja resisten pada minimal 3 golongan antibiotik resisten, maka dia disebut MDR. Berarti kalau XDR ini juga merupakan suatu MDR, PDR apalagi juga demikian. Ya, nah ini kira-kira penggolongannya seperti ini. Ya, nanti
Saya nggak tahu kalau ada penggolongan lain ya, tapi ini saya ambil dari suatu jurnal. Nanti Bapak Ibu dokter bisa melihatnya lagi sendiri. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau kita bicara berbagai macam kuman-kuman multidrug resisten, ya ini yang paling populer antara lain methicillin resistant Staphylococcus aureus ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang yang disebut sebagai methicillin Staphylococcus aureus itu adalah Staphylococcus aureus yang memang dia resisten terhadap beta-lactam ya. Nah, tetapi kita harus ingat Bapak Ibu dokter bahwa bakteri pun mempunyai genotip dan fenotip. Fenotip ini tentunya adalah tampilan luar, bagaimana tampilan resistensi dia terhadap antibiotik gitu ya. Jadi begitu dia adalah suatu Staphylococcus aureus, kemudian kita lihat ternyata tampilan luarnya memang resisten terhadap antibiotik beta-lactam, masih kemungkinan ini adalah MRSA. Ya, tetapi tentunya Bapak Ibu dokter memang MRSA ini juga kalau mau lebih dalam lagi kita bisa lihat genotipnya. Ya, McAgen ini adalah genotip yang berperan dalam kejadian resistensi Staphylococcus aureus terhadap beta-lactam ya. Jadi genotip dari MRSA ini adalah McAgen. Jadi kalau McAgen muncul dan terekspresi, genotip ini terekspresi, maka muncul fenotip Staphylococcus aureus ya yang resisten terhadap beta-lactam. Nah, di sini Bapak Ibu dokter ya. Jadi di sini selalu ada genotip dan fenotip. Demikian juga dengan ini ya, extended spectrum beta-lactamasis. Ya, kalau kita bicara tentang ESBL, Bapak Ibu dokter, ya tentu di sini juga sama. Fenotipnya ESBL ini kelihatannya banyak pada kuman gram negatif ya, kebanyakan. Ya, misalnya pada E. coli, Klebsiella pneumonia, ya. Nah, kemudian juga pada Pseudomonas aeruginosa mungkin, ya. Nah, di situ ya, tapi nanti lihat berbagai macam kepustakaan lagi, banyak komparasi ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu dokter, ESBLS ini ada apakah ESBLS itu? Ini adalah kuman-kuman yang memang secara fenotip dia resisten terhadap antibiotik beta-lactam dengan cara menghasilkan enzim beta-lactamase ya. Nah, di sini. Tapi di sini ESBL, extended spectrum beta-lactamase juga dipengaruhi oleh genotip. Jadi dia mempunyai genotip ya. Jadi gen-gennya itu ada ya. Di sini antara lain CTXM, TEM, ya, kemudian SHV dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat di sini ya, bahwa terjadinya fenotip yang resisten menghasilkan enzim beta-lactamase ya, ini memang dipengaruhi oleh genotipnya ya. Jadi kalau kita lihat, kita kembali tadi ke MRSA, Staphylococcus aureus, dia bisa resisten terhadap beta-lactam. Kemudian kuman-kuman ESBLS ini ya, misalnya dia muncul pada E. coli, Klebsiella pneumoniae, dia juga bisa resisten terhadap beta-lactam. Staphylococcus aureus dia resisten terhadap beta-lactam karena adanya McAgen ya, di mana kita tahu bahwa McAgen ini mengubah penicillin binding protein sehingga enzim sehingga antibiotik beta-lactam itu tidak bisa berikatan dengan penicillin binding protein. Sementara ya ESBL ya, kuman-kuman ESBL ini dia menjadi resisten terhadap beta-lactam itu dengan menghasilkan enzim beta-lactamase ya, yang merusak antibiotik beta-lactam sehingga antibiotik beta-lactam bekerja secara tidak optimal. Nah, dua-duanya memiliki fenotip yang resisten tapi memiliki mekanisme resistensi yang berbeda, juga genotip yang berbeda. Ya, nah ini mesti sejauh ketahui. Jadi ini kelihatannya perlu kita pahami, dan memang selama ini kuman-kuman pola kuman, peta kuman yang disajikan di kita sejauh ini masih berupa pola kuman atau peta kuman fenotip ya. Kita belum punya pola kuman atau peta kuman genotip ya. Padahal nanti mungkin mudah-mudahan aja di waktu yang akan datang bisa kita lihat ya, bisa ada pola kuman atau peta kuman genotip. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah klasifikasi dari Ambler ya, Ambler classification beta-lactamasis in Enterobacteriales. Jadi ini ada Ambler classification ini mengklasifikasi kuman-kuman beta-lactamasis ya. Pada kuman-kuman beta-lactamasis ini dia membagi 4 klasifikasi Ambler ini ya. Jadi Ambler klasifikasi kelas A,
kelas B, kelas C, kelas D. Ya, nah Ambler klasifikasi kelas A di sini, nah ini adalah klasifikasi genotip nih kalau kita lihat ya. Dan ini ada yang warna merah, ada yang warna merah, ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Kalau Bapak Ibu dokter lihat ESBL ya, Extended Spectrum Beta Lactamase ini yang berwarna kuning ini ya, TEM, SHV, ZXM gitu ya. Yang berwarna merah ini adalah carbapenemase ya. Jadi carbapenemase. Jadi beta lactamases itu dibagi 4 menurut Ambler. Klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. ESBL itu merupakan salah satu jenis dari beta lactamases. Kemudian ada juga carbapenemasis ya, yang memproduksi atau disebut juga sebagai carbapenemase producers. Nah, ini gen-gennya yang warna merah ini nih ya, Bapak Ibu dokter ya. KPC di sini ya, NDM ya di sini ya. Nah, kalau kita bicara ESBL, dia adanya di Ambler klasifikasi grup A ya. Dan ini mungkin di grup D ya. Nanti mohon dicari lagi kepustakaannya ya. Jadi yang warna kuning inilah gitu. Sementara kalau yang warna hijau ini penicillinasis ya, ini terhadap beta lactam penicillin resisten ya. Dan yang warna coklat ini yang ya broad spectrum ya, MC. Jadi dia termasuk yang resisten terhadap berbagai macam antibiotik beta lactam, resisten secara broad spectrum. Nah, ini adalah klasifikasi dari Ambler. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kembali kita mengingatkan ya, bahwa antibiotik itu tadi sudah disampaikan ada yang golongan akses, watch, dan reserve. Ya, ini adalah pembagian dari World Health Organization yang masuk dalam kelompok akses antara lain ampicillin sulbactam, ampicillin, amoxicillin clavulanat, amoxicillin gitu ya, termasuk di sini gentamisin, amikacin. Kemudian yang termasuk dalam kelompok watch itu adalah antara lain quinolone ya, seperti levofloxacin, ciprofloxacin, kemudian cephalosporin generasi 2, 3, 4, piperacillin tazobactam, carbapenem, dan yang termasuk dalam kelompok reserve antara lain ceftazidime, avibactam, ceftalosan tazobactam ya, di sini termasuk juga ada polymyxin. Nah, ini Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat, seperti mungkin Bapak Ibu dokter bisa melihat pada YouTube sebelumnya ya, yang berjudul Shifting from Watch Reserve to Access kategori antibiotik. Bapak Ibu dokter bisa lihat pada channel YouTube Raspromedik dan Antibiotik. Ya, ini memang kita disarankan, diminta ya, dia bilang lebih dari 60% persepan antibiotik itu sangat baik apabila masuk ke golongan akses. Ya, dalam hal ini adalah ampicillin, ampicillin, amoxicillin clavulanat, amoxicillin ya, amikacin, gentamisin. Nah, jadi Bapak Ibu dokter nanti bisa lihat ya di YouTube kami yang sebelumnya. Ya, tapi sekarang pertanyaannya tadi adalah bagaimana golongan-golongan akses ini spektrumnya? Apakah cukup adekuat? Ya, karena memang ini diberikan pada kasus-kasus infeksi yang mungkin ringan, tapi harus terindikasi memang betul infeksi tersebut adalah kasus-kasus infeksi bakterial. Jadi jangan diberikan pada kasus-kasus infeksi virus gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak ada tempatnya memberikan antibiotik pada kasus infeksi virus untuk mencegah infeksi bakteri susulan, nggak ada tempatnya. Kalau virus ya dia self-limiting disease, misalnya batuk, pilek, influenza, common cold gitu ya. Nah, jadi jangan dijaga dengan antibiotik. Antibiotik akses, memang ini termasuk golongan akses. Artinya bisa digunakan sebagai lini-lini awal untuk pengobatan, tetapi tidak boleh digunakan untuk apabila tidak sesuai dengan indikasi. Nah, Bapak Ibu dokter, ini kita lihat ya. Kalau kita lihat tadi di golongan akses, di situ termasuk ada amoxicillin, ampicillin, kemudian ada amoxicillin clavulanat, ampicillin sulbactam. Ini saya mencoba merangkum lah dari berbagai jurnal, catatan, dan sebagainya ya mengenai spektrum. Tapi nanti boleh Bapak Ibu dokter sekali lagi mencari jurnal-jurnal komparasi, karena kalau kita bicara empirical spectrum, antibiotik memang itu sangat cair ya, jadi bisa ada satu hal yang nggak cocok, nggak sesuai dan sebagainya. Tapi ini saya coba, mohon maaf ini kalau ada kurang-kurangnya, saya disclaimer dulu ya. Nah, tapi kita lihat kalau dari hal-hal yang saya dapatkan di sini, amoxicillin, ampicillin, amoxicillin clavulanat, sulbactam ya, ampicillin sulbactam
ini dia poten ya, cukup baik untuk gram positif, gram negatif ya, dan juga untuk beta laktamase producers. Tapi kelihatannya tidak direkomendasi ya, nggak terlalu direkomendasi untuk extended spectrum beta laktamase. Ya, jadi beta laktamase producers, tapi kalau untuk extended spectrum beta laktamase itu ESBL kelihatannya kurang rekomend gitu ya. Nah, tapi tentu nanti disesuaikan dengan jurnal-jurnal komparasi, kemudian pola kuman dan sebagainya tentunya. Nah, kemudian ada juga piperacillin tazobactam di sini ya, yang bisa juga untuk gram positif, gram negatif, dan memang ada beberapa rekomendasi yang menyatakan dia bisa untuk ESBLS ya. Piperacillin tazobactam ini harus diingat tapinya dia adalah termasuk golongan watch. Jadi berbeda dengan teman-temannya yang di atas yang masuk ke dalam golongan akses, piperacillin tazobactam ini dia masuk ke dalam golongan watch. Bisa gram positif, gram negatif, extended spectrum beta laktamase, extended spectrum beta laktamases. Ya. Ya, golongan berikut tentunya adalah cephalosporin ya. Ya, kalau kita lihat cephalosporin ini memang ada generasi 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat di atas kalau cephalosporin generasi 1 itu contohnya cefazolin ya. Ini yang banyak dipakai untuk antibiotik profilaksis ya. Ini Bapak Ibu dokter sejawat semua nanti bisa lihat lagi di YouTube Raspromedik dan Antibiotik yang berjudul antibiotik profilaksis. Ya, nah kita lihat kalau dari kepustakaan ini ya, cephalosporin generasi pertama, cephalosporin generasi kedua, dia memang cukup kuat di lini sebagai antibiotik untuk gram positif, bakterial gram positif ya. Tetapi kita lihat di sini untuk generasi ketiga dan keempat, ceftriaxone contohnya, cefepim ya, ini generasi 3 dan 4, ini dia kuat untuk gram negatif. Sekali lagi ya, kalau kita membahas spektrum antibiotik itu sifatnya bisa cair ya. Nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat juga pada slide-slide berikutnya. Ini kita mencoba mengupas, saya mencoba melakukan sintesa, tapi nanti bisa dilihat jurnal-jurnal komparasi ya. Mungkin bisa ada yang bertentangan atau mungkin ada pendapat lain. Ya, tetapi paling tidak di sini kita bisa lihat Bapak Ibu dokter ya, cephalosporin generasi ke-1, 2 itu mungkin dia kuat untuk gram positif, 3, 4 dia kuat untuk gram negatif ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan spektrum di antibiotik akses tadi, kita tahu ya cephalosporin generasi 3 dan 4 terutama ini itu juga masuk ke dalam kelompok antibiotik watch ya. Kalau kita bandingkan dengan antibiotik amoxicillin clavulanat, ampicillin sulbactam yang masuk di kelompok akses tadi, itu ya ini lebih kuat ya memang ceftriaxone, cefepim di generasi 3 dan 4 ini dia kuat di gram negatif. Amoxicillin clavulanat, ampicillin sulbactam mungkin bisa buat gram positif, gram negatif, dan dia ada beta laktamase inhibitornya ya. Jadi nah ini nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat ya, kira-kira mana yang lebih kuat. Silahkan nanti mengkomparasi jurnal. Tetapi yang mau saya tekankan di sini bahwa apabila WHO dalam tanda petik itu menggiring kita untuk penggunaan antibiotik akses, maka sebenarnya antibiotik akses dari segi saya berpikir bahwa antibiotik akses mempunyai keluasan spektrum yang cukup adekuat, paling tidak sebagai antibiotik yang dapat digunakan atas indikasi infeksi bakterial di tingkat-tingkat awal. Nah, Bapak Ibu dokter, masih dalam koridor cephalosporin. Ya, ada antibiotik baru yang mungkin juga seringkali di reserve ya, karena memang antibiotik ini termasuk golongan reserve pada kategori awarennya WHO. Ya, apakah itu? Ya ini, ceftazidime avibactam. Ceftazidime avibactam itu adalah dia termasuk ya generasi cephalosporin generasi ketiga, tetapi dia ada avibactamnya di sini ya. Jadi dia aktif melawan kuman-kuman Pseudomonas aeruginosa
Dan avibactamnya ini dia memang aktif juga bisa melawan untuk kuman-kuman beta-laktamasis yang termasuk dalam Ambler klasifikasi grup A, kemudian grup C, ya, dan sebagian grup D di sini. Ya, jadi kalau dia masuk ke dalam Ambler klasifikasi grup A, ya ini mungkin bisa untuk kuman-kuman yang ESBL ya, untuk ESBL, dan ini juga bisa untuk carbapenemase di sini ya, yang masuk grup A, Ambler classification. Ya, tapi sekali lagi ini sangat cair. Nanti sejawat boleh melihat jurnal-jurnal yang lain. Ya, tapi kalau kita mengacu pada jurnal ini dia masuk ke dalam klasifikasi avibactam ini, dia bisa aktif ya, bisa against, bisa untuk digunakan untuk terapi beta-laktamasis yang masuk ke dalam Ambler classification grup A, grup C, dan sebagian ya subclass D beta-laktamasis ya di sini. Nah, kemudian ada juga Ceftalosan tazobactam. Ini sama-sama Bapak Ibu dokter, dia masuk ke dalam ini ya, apa namanya, antibiotik golongan reserve. Ya, nah kalau kita lihat di sini ya, Ceftalosan tazobactam ya, nah ini kalimat ini ya. Moreover, Ceftalosan has high stability against MC type beta-lactamasis, which are frequently present in Pseudomonas aeruginosa, and it is significantly less affected by the changes in the porine permeability or efflux pump of the external membrane of gram-negatives. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia bisa untuk kuman-kuman Pseudomonas aeruginosa yang dia memiliki genotipnya MC gitu ya. Dia cukup stabil lah untuk itu ya. Dan ini memang isunya seringkali digunakan pada yang ini ya, kasus-kasus mungkin yang carbapenem resisten tapi non carbapenemase. Karena kalau kita lihat kalimat di bawahnya ya di sini ya, bahwa further due to the combination with tazobactam ya, ya ini Ceftalosin tazobactam ini menghambat ESBL kelas A ya. Jadi yang ada di grup A nih. Jadi dia menghambat yang ada di grup A, Ambler classification grup A, kelas A serin beta laktamasis ya di sini. Ya, tapi N extended spectrum beta laktamase yang ESBL di sini ya. Tapi di sini dia bilang lagi bahwa but it lacks activity against carbapenemasis. Jadi ini memang dia bisa mungkin untuk ini kalau yang saya pikirkan ya, dia mungkin bisa untuk ESBL, tapi kelihatannya untuk carbapenem resisten yang beta laktamasis kayaknya kurang direkomendasi. Kalau carbapenem resisten yang non beta laktamasis, nah nanti silahkan Bapak Ibu dokter bisa cari ya. Mungkin itu masih bisa direkomendasi ya. Jadi seperti itu. Termasuk juga pada beta laktamasis yang masuk di Ambler class C nih, yang dengan genotipnya MC. Itu mungkin masih bisa. Ya. Tapi kalau untuk carbapenemase ya, it lacks activity against carbapenemase. Jadi carbapenem resisten dengan mekanisme resistennya itu adalah carbapenemase producers itu kelihatannya kurang direkomendasi ya, begitu. Ya. Berikutnya adalah spektrum quinolone dan macrolide ya. Nah, quinolone ini kita lihat bisa ada levofloxacin, ciprofloxacin, ya macrolide dalam hal ini kita ambil asitromisin deh gitu ya. Ini spektrumnya bisa untuk gram positif, gram negatif, juga atipikal ya. Pada quinolone, ini nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat lagi ya. Kalau nggak salah pada beberapa pustakaan juga bisa untuk Pseudomonas ya. Nanti kita lihatlah jurnal-jurnal komparasi ya, yang ada. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu dokter bisa kita lihat bahwa bagaimana dengan aminoglikosida, ya amikasin, gentamisin, ya bisa untuk gram positif, gram negatif katanya. Kemudian dia untuk ESBLS ya juga bisa ya. Kemudian juga
mungkin beberapa juga pernah menyatakan bisa untuk Pseudomonas, pro dan kontra ya. Tapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, ini saya ambil dari buku PDS Patklin ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Kalau kita lihat amikacin di sini masih memiliki kelihatannya sensitivitas yang cukup baik terhadap kuman-kuman ESBL ya. E. coli juga Klebsiella pneumonia ya, di sini sensitivitas amikacin masih cukup lumayan baik untuk ESBL. Dan bagaimana dengan carbapenem spektrum? Ya kita lihat carbapenem ini ada ertapenem, doripenem, meropenem, imipenem ya. Ertapenem ini katanya bisa untuk gram positif, beberapa tapi lebih menekankan pada gram negatif ya. Kemudian juga ESBL, tapi tidak direkomendasi untuk Pseudomonas ya. Dan kemudian juga di sini untuk kuman-kuman anaerob bisa. Demikian juga dengan doripenem, meropenem, imipenem. Dia kalau misalnya kita lihat dari sini secara empirical spektrum masih bisa digunakan untuk Pseudomonas, tetapi bukan yang carbapenemase producers tentunya. Ya, jadi seperti itu untuk gram positif, gram negatif, ESBL, dan bisa untuk anaerobik. Ya, yang lain di sini banyak antibiotik seperti vancomycin, linezolid yang kita ketahui menjadi pilihan bagi tata laksana MRSA, juga ada polymyxin. Ya, ini yang di reserve ya. Polymyxin ini menjadi obat antibiotik yang memang di reserve, dia tidak disarankan untuk pemberian pada awal, ini lini awal ya. Dan ini spektrumnya cukup luas untuk ESBL, Pseudomonas dan sebagainya. Ini seringkali digunakan sebagai senjata terakhir gitu ya, kira-kira sejabat semua. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau kita melihat tadi, terkhusus untuk extended spectrum beta lactamasis ya, terkhusus untuk extended spectrum beta lactamasis ya, di sini mungkin ada beberapa pilihan memang yang bisa kita pakai ya, antara lain combination dari beta lactamase inhibitors ya, ini misalnya amoxicillin clavulanat, ampicillin sulbactam plus aminoglikosida ya, ini digabung gitu ya misalnya. Jadi ya mungkin kalau kita lihat secara umum gitu ya, apalagi tadi juga kita sudah lihat dari tampilan yang disampaikan oleh buku dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik ya tentang sensitivitas ESBL. Ya, ini mungkin masih bisa ya kita rekomendasikan ya dengan aminoglikosida, BLBLIS ya, beta lactamase inhibitors. Dan kalau kita bicara beta lactamase inhibitorsnya itu adalah amoxiclav atau ampicillin sulbactam plus aminoglikosida, maka semua ini adalah antibiotik-antibiotik yang tergolong dalam kategori akses. Ya, ada yang lain seperti piperacillin tazobactam, ceftazidime avibactam, dan ceftalozan tazobactam. Ya, ini tentunya ini juga merupakan carbapenem sparing agent yang bisa untuk extended spectrum beta lactamasis ya, tapi piperacillin tazobactam ini dia masuk dalam golongan kategori watch, sementara ceftazidime avibactam dan ceftalozan tazobactam tadi dia masuk dalam golongan reserve. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini menjadi pilihan, tapi kalau kita mengikuti amanahnya WHO, tentu kita lebih mengarah kepada antibiotik-antibiotik yang akses. Tetapi tentu di sini Bapak Ibu dokter semua harus pahami bahwa yang terbaik adalah memang kita memiliki satu pola kuman lokal ya, yang memang nanti kita bisa melihat secara sensitivitas mana yang lebih tinggi ya. Kita berharap memang tujuan dan apa yang disarankan penggunaan antibiotik akses menjadi yang utama, itu menjadi suatu harapan kita semua nantinya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, apakah sekarang penggunaan antibiotik broad spectrum atau spektrum luas gitu ya, carbapenem dan sebagainya, apakah memang harus menunggu kultur ya? Nah, ini saya menjawab sebagai klinisi ya Bapak Ibu dokter ya. Kalau saya sebagai klinisi, nomor satu memang pengendalian resistensi antimikroba itu betul. Kita memang harus mencegah, menurunkan resiko timbulnya resistensi. Tapi nomor satu memang harus tetap
patient safety. Jadi kalau saya ditanya sebagai klinisi ini, kalau saya ya, silakan nanti kalau punya pendapat lain. Tapi kalau saya ditanya sebagai klinisi, maka sebenarnya antibiotik broad spectrum tidak harus melulu menunggu kultur. Terbaik memang ya diresepkan berdasarkan kultur, tetapi tidak selalu harus menunggu kultur. Apalagi kalau pasien memang dalam kondisi terancam sepsis dengan septic shock, komorbidnya banyak, ya kan, ada penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik dan sebagainya. Ini tentu suatu life threatening, ancaman ya. Maka jika memang demikian, apalagi pasiennya imunokompromis dengan riwayat multi drug resistant dan sebagainya, infeksi multi drug resistant dan sebagainya, ya ini dalam kondisi seperti ini, kalau saya sebagai klinisi, saya memang akan memberikan antibiotik broad spectrum secara empirik. Tapi ya, kalau saya melihat begini Bapak Ibu dokter, sebenarnya bukan berdasarkan atau tidak berdasarkan kultur, tetapi berdasarkan atau tidak berdasarkan regulasi dan indikasi. Kalaupun antibiotik ini harus keluar, maka satu harus ada indikasi yang jelas, yang kedua harus melalui regulasi yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kementerian Kesehatan mengenai pengendalian resistensi antimikroba. Ya, Bapak Ibu dokter nanti bisa lihat pada video YouTube yang lalu ya, di situ sudah banyak pada YouTube yang Raspro konsep juga Bapak Ibu dokter bisa lihat di situ ya. Jadi menurut saya sih demikian ya. Jadi bukan hanya melulu kultur atau non kultur, tetapi lebih kepada ini sesuai indikasi dan regulasi ya. Itu yang lebih penting, apalagi kalau pasien dalam kondisi life threatening. Nah, baik, mungkin Bapak Ibu dokter demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang update, atau ada hal-hal yang keliru, atau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu dokter semua selama penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses terus, maju selalu untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai jumpa di slide-slide dan video YouTube berikutnya. Terima kasih.